Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelnya aku. Sebelumnya jangan lupa Oke teman-teman, di video kali ini agak sedikit berbeda dan sepertinya memang berbeda karena video ini aku mau sharing ke kalian. Semoga video ini nggak kepanjangan karena perjalananku cobain skincare itu banyak banget. Jadi ini dia sebenar-benarnya jenis kulitku. Dan awal banget aku jerawatan itu waktu SMP kelas 1. Sebenarnya itu tuh hal yang wajar karena lagi masa puber dan juga hormonnya lagi nggak seimbang. Dan juga kesalahan dalam penanganan yang membuat jerawat aku itu makin memburuk. Produk pertama yang aku pakai setelah aku lepas dari Clean Baby itu adalah Pond's, dan itu jelas nggak cocok buat kulit aku. Lanjut pas SMP kelas 2 sampai 3 itu aku pakai Garnier Light Complete yang warna kuning, dan awalnya tuh cocok tapi lama-kelamaan muncul jerawat batu dan berminyak. Ditambah aku pakai bedak padat dari Marina, dan aku baru sadar kalau bedak padat itu nggak cocok buat kulit yang berjerawat kayak aku. Akhirnya aku ganti bedak tabur Viva yang 1000-an. Walaupun murah, ini tuh cukup enak itu dipakai. Masuk ke SMA, kondisi muka aku itu minyakannya parah banget, terus kusam abis dan jerawat batu. Bisa dilihat fotonya. Nah, aku mulai ganti Sarya Ayu pelembab yang mawar kayak gini, kemasan jadul. Dan ini tuh cocok banget di muka aku karena jerawat aku tuh hilang dan juga minyakannya juga hilang, tapi masih agak kusam. Aku merasa cocok-cocok aja sampai akhirnya aku ganti dengan kemasan baru, ternyata malah nggak cocok dan kembali jerawatan. Dan aku stop pemakaian dalam beberapa hari ke depan. Dan masuk kelas 3 aku ganti dengan Quina. Ini tuh sejenis skincare gitu, tapi entah ini dokter atau apa nggak tahu, dan pastinya aku pakai ini tuh bener-bener putih banget, bersih banget pastinya. Tapi di situ aku curiga, akhirnya aku searching, ternyata dia mengandung merkuri. Akhirnya aku berhenti. Dan ini ceritanya aku udah masuk ke masa jeda gitu, dan ini tuh lama banget dan aku nggak pakai skincare apapun. Di awal aku kuliah tahun 2014 tepatnya, nah itu aku cuma pakai bedak Mars itu sampai saat ini. Dan aku mulai pakai krim dokter lagi itu dari Semarang. Padahal waktu itu aku kuliah di Jogja, tapi jauh-jauh beli krimnya tuh di Semarang. Dan waktu itu nggak efektif banget karena konsulnya itu cuma lewat WhatsApp doang, dan aku berhenti pakai karena putihnya itu serem. Dan first time aku datang ke klinik kecantikan untuk pertama kalinya, dan ini aku diantar sama teman aku, dan seperti biasa saat itu rame banget karena waktu itu dunia perskincarean tidak semarak saat ini. Nah di sana aku tuh disarankan untuk pakai sunscreen gitu, tapi aku nggak beli sunscreen yang dari Navagrin karena aku pikir aku masih punya Wardah, dan ternyata tekstur dari Wardah itu nggak cocok ke muka aku, malah bikin kulit aku tuh berminyak, ditambah dengan Navagrin tambah berminyak. Akhirnya aku berhenti pakai. Masuk semester 3 ini aku pakai LBC, dan siapa sangka di sana aku tuh cuman konsul sekali, cuma beli sekali karena pricey banget. Akhirnya aku berhenti. Di semester 3 menjelang 4 aku pakai Natasha, dan ini tuh aku cocok banget, tapi nggak tahu waktu itu aku kepikiran berhenti mau pakai krim dokter karena alasan kesehatan nantinya, hari tuanya, pokoknya banyak banget alasan aku berhenti. Lagi-lagi aku nggak konsisten dan aku mulai coba-coba yang lain. Waktu itu lagi booming-boomingnya Natrap, dan aku ikut-ikutan coba gitu. Ternyata pas aku cobain, aku itu nggak cocok, malah beruntusan. Akhirnya aku mengganti aloe vera ini dengan The Same. Nah disitu aku cocok banget, dan sabun cuci muka aku pakai JF. Tapi di situ aku mulai jerawatan lagi, dan aku yakin itu berasal dari sabunnya. Akhirnya aku mengganti facial washnya Hada Labu Shirojun dan juga whitening milknya. Sampai beberapa saat aku bertahan dengan 3 produk itu. Dan waktu itu aku juga masih kekeh banget buat cerahin kulit karena ketiga produk itu aku pikir kurang efektif. Akhirnya aku menambah produk lagi, yaitu serum dari Shirojun. Ternyata nggak cocok, alhasil malah beruntusan.
Dan di situ aku kayak cari-cari skincare gitu, aku cari reviewnya, aku cari produknya, dan aku nemuin Sunbaimi. Ini cocok banget di aku, jerawat aku hilang. Karena merasa cocok, akhirnya aku beli krimnya, ternyata malah beruntusan. Akhirnya aku berhenti dan aku cobain Aztec, ternyata nggak cocok. Dan aku coba The Ordinary Serum, ternyata juga nggak cocok. Dan parahnya dalam kondisi jerawat, aku malah scrub muka aku pakai Set Eye Face teman-teman. Dan itu kesalahan besar, jangan kalian tiru. Walaupun produk itu acne control atau apalah, kalau lagi jerawatan please jangan di scrub, itu malah bikin parah doang. Ini tuh bener-bener melelahkan banget. Pas masa bingung-bingung kemarin, aku mencoba tetap kalem, sabar, nggak panik aja sambil terus mencari review produk dan juga memperhatikan ingredient karena itu tuh penting banget. Walaupun pernah terlintas mustahil, tapi aku mencoba tetap berpikiran positif kalau semua itu bakal sembuh dan baik-baik aja. Dan voila, ya seperti yang kalian lihat, aku coba beberapa skincare yang mudah didapat di beauty store. Di sini ada Ines, Emina, Temulawak, Fair & Lovely, Citra, Nature, dan juga Agnes. Semua itu udah pernah aku coba teman-teman, tapi tetap aja nggak ada yang mempan. Dan ya emang, aku tuh emang tipe suka ngeracunin, tapi aku sendirinya gampang keracunan. Dan juga bisa dikatakan kalau aku ini ya acne fighter yang menahun, karena ya emang setia banget jerawat aku tuh dari SMP sampai aku lulus kuliah, bayangkan aja. Asli di situ tuh aku sedih banget teman-teman, dan aku udah merasa kayak putus asa gitu. Aku nggak tahu lagi mesti gimana, sampai ibu aku tuh kayak nenangin aku. Dia cerita kalau jerawat yang aku punya itu sama kayak yang ibu aku dulu punya. Nah di situ aku juga netralin selama seminggu lebih lah. Itu aku pakai Sari Ayu pelembab dari Mawar, itu membantu banget walaupun muka aku itu agak masih kusem gitu. Dan ibu aku tuh juga sempet gitu menghibur aku. Dia bilang katanya tuh jerawat aku yang dari muka itu anggap aja kayak bintang-bintang. Sedikit aneh sih ya, tapi itu cukup menenangkan aku banget. Dan akhirnya time to set myself, aku bisa keluar dari pikiran-pikiran aku yang negatif soal jerawat dan juga masa kelam aku selama itu. Aku mulai pertimbangan yang matang dan melewati pemikiran yang dalam. Sambil menetralkan kulit, aku banyak-banyakin merenungi semua hal perskincare yang udah terjadi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Natasha. Jadi selama masa transisi itu juga aku banyak-banyak sharing gitu, nanya-nanya ke teman yang udah nikah, yang udah punya anak, kalau misal soal skincare tuh gimana. Nah itu semua ada batasannya dan jangan terlalu berlebihan, itu yang aku dapet sih. Jadi aku memutuskan balik lagi ke Natasha. Dan aku punya tips gitu yang aku jadiin buat mindsetku sehari-hari, biar kita tuh nggak terlalu kecanduan sama krim dokter. Poin pertama itu sabar, konsisten, dan jangan males. Kalian tahu ya kan krimnya itu kan banyak banget, jadi kalian sabar aja pakainya, jangan langsung ganti karena kulitnya tuh bakalan stres dan nggak bakalan tahu mau nyerap yang mana. Dan ini ada serangkaian yang biasanya aku pakai sehari-hari, yaitu ada double cleansing dari Viva. Di sini aku pakainya lemon dan juga toner air mawar. Dan krim dari Natasha pastinya, dan juga aku nggak lupa pakai sunscreen karena percuma banget pakai krim dokter tapi nggak pakai sunscreen. Di sini aku pakai Skin Aqua karena ini yang paling cocok, dan bedanya aku pakai Mars dengan varian krem. Next point penting selanjutnya adalah jaga pola makan kalian, karena ini tuh penting banget buat menutrisi kulit dan cukupin juga kebutuhan mineral kalian. Poin penting ketiga itu jaga pola tidur, dimana jam 11 sampai jam 3 pagi itu kulit beregenerasi dan juga menutrisi, dan juga olahragalah secara teratur. Next poin keempat adalah perawatan diri. Kalian jangan lupain hal ini karena ini juga penting banget. Untuk sheet mask di sini aku pakai 7 Days Ariel yang aloe. Dan untuk masker organik aku pakai ADR Shop yang Maga Minty, dan juga scrub alami dengan 3 bahan. Aku biasanya pakai gula merah atau gula pasir, lemon plus madu, dan juga sekali-kali aku pernah pakai es batu. Nah itu dia serangkaian masker-masker yang biasanya aku pakai sehari-hari. Dan untuk poin yang terakhir adalah love yourself, be happy, dan jangan stres-stres. Ini poin penting banget sih. Berpikiran positif, bicara yang positif-positif, dan always happy, jangan stres-stres, dan selalu berdoa. Dan pastinya yang terpenting adalah selalu bersyukur dan juga penuhi hari-harimu itu dengan cinta.
Oh iya, dan selalu jaga diri, jaga kebersihan apapun yang berhubungan dengan kesembuhan jerawat, kayak bersihin sarung bantal, kerudung, helm, brush makeup, saput, bedak, HP juga, rambut juga. Pokoknya kalian tetap jaga itu semua. Mungkin itu aja teman-teman. Ya, pesan dari aku sih sabar aja, jangan bandel, dan percaya aja apa yang kamu percayai, apa yang kamu yakini, jangan ganti-ganti hanya karena kemasannya lucu atau apalah. Dan juga jangan lupain tips dari aku tadi. Ya, walaupun sampai saat ini aku masih belum sembuh total, tapi setidaknya udah berdamai dengan kondisi wajah aku saat ini. Dan ingat, kalau skincare itu emang cocok-cocokan, di aku cocok belum tentu di kalian cocok. Kayak gitu aja sih. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.